Hey yo teman-teman, selamat datang di Promingo Studio dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat salju di Photoshop. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu Adobe Photoshop-nya. Buat yang sering nanya saya menggunakan Photoshop versi berapa, saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2014. Jika sudah, kita import dulu filenya. Tinggal drag ke Photoshop. Untuk si saljunya sendiri, saya menggunakan brush, dan teman-teman bisa download brushnya di kolom deskripsi di bawah. Saya sudah sediakan linknya. Hasil downloadnya akan seperti ini, berbentuk arsip. Teman-teman tinggal ekstrak saja. Klik kanan, ekstrak here. Jika sudah, kita import si brushnya ini. Caranya gimana? Buka Photoshop, lalu pergi ke menu brush ini. Misalkan tadi seperti ini, pilih brush, lalu klik di bagian menu ini yang segitiga. Lalu pilih ke setting, lalu pilih load brush. Cari brushnya teman-teman nyimpannya di mana, misalkan ini, load. Dan hasilnya akan seperti ini, berada di bawah. Kita coba, yoi, kita hapus, undo maksud saya. Saya menggunakan Ctrl Alt Z untuk undo. Oke, kita duplikat dulu si foto ini. Klik, lalu tekan Ctrl J pada keyboard, dan hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan layer baru. Caranya gimana? Tinggal pergi ke pojok kanan bawah, lalu pilih yang seperti ke atas ini, dan otomatis akan menambahkan layer baru. Lalu kita setting brushnya dulu, karena kalau tidak disetting hasilnya akan seperti ini, saljunya aneh. Kita setting, pergi ke Windows, lalu pilih brush. Atau bisa menekan F5 pada keyboard. Lalu pilih brush tip shape-nya. Untuk spasinya kita naikkan sekitar 40-an. Ya, cukup. Lalu pergi ke shape dynamic. Dicentang, lalu klik. Lalu size jitternya kita naikkan menjadi 100. Minimum diameternya biarkan saja. Angle jitternya kita rubah menjadi 100. Roundness jitternya kita rubah menjadi sekitar 90-an. Ya, seperti ini cukup. Lihat di sini hasilnya. Lalu minimum roundness-nya kita naikkan juga menjadi sekitar 85. Jika sudah, kita pergi ke scattering, centang, lalu klik. Untuk scatteringnya kita naikkan sekitar 800%. YOI. Lalu pergi ke transfer, centang, klik. Opacity jitternya kita naikkan menjadi 100, tadinya biasanya 0, kita naikkan menjadi 100, dan jangan lupa dicentang si smoothingnya. Yoi, jika sudah, kita tutup saja, kita coba. Yoi, sudah seperti salju. Ctrl Z, lalu klik di layer 2 ini, kita tambahkan saljunya. Pertama-tama kita rubah dulu ukurannya dengan cara menekan klik kanan, lalu rubah. Tapi saya lebih suka menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu menggunakan kurawal buka untuk memperkecil dan kurawal tutup untuk memperbesar. Yoi, kita langsung taburi saja. Kita perbesar sedikit. Kita taburi hingga seperti salju. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan layer baru, lalu klik layernya, lalu kita beri salju lagi dengan ukuran yang lebih besar. Ya, seperti ini. Kita tambahkan lagi, ukurannya tambahkan lagi. Kita tambah lagi untuk ukuran yang lebih besar. Ya, cukup. Lalu kita beri efek blur agar lebih realistis. Kita hide dulu. Lalu klik layer ini, layer salju yang pertama. Klik. Lalu pergi ke filter, blur. Lalu kita beri Gaussian blur. Saya akan menggunakan sekitar angka 15. 13, sepertinya pas. Oke kan?
Lalu klik yang layer ini, yang layer selanjutnya, kita unhide, lalu kita beri Gaussian blur juga, kita kurangi. Jika sudah, kita klik layer selanjutnya, unhide, lalu kita beri filter, blur, Gaussian blur. Oke kan? Lalu klik yang layer 5, unhide juga, kita beri filter, blur, Gaussian blur, kita kurangi lagi. Jadi semakin layernya di atas semakin jelas saljunya. Oke kan? Lalu kita beri lagi blur untuk yang layer terakhir ini. Blurnya kita tambahkan motion blur. Di sini saya menggunakan angle 60 derajat dan distance-nya 62 mungkin. Ya sekitar 66. Jadinya saljunya seperti jatuh. Yoi, mantap. Kita tambahkan sedikit. Sesuai selera saja sebenarnya. Oke kan saja. Jika sudah, kita warnai fotonya agar lebih realistis. Caranya gimana bang? Tinggal klik dulu layer foto. Oh iya, dan saya akan mewarnainya dengan fitur kamera raw filter. Dan kamera raw filter ini mulai ada di Adobe Photoshop CC 2014 ke atas. Jadi kalau teman-teman pakai CS6 gak bakalan ada. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan CS6, teman-teman bisa menggunakan mode adjustment yang lain seperti hue dan saturation, atau brightness and contrast, shadow and highlight, terserah teman-teman. Yang penting hasilnya seperti ini. Saya akan contohkan menggunakan kamera raw filter. Caranya pergi ke filter, lalu pilih kamera raw filter. Tapi jika teman-teman ngotot ingin menggunakan kamera raw filter, teman-teman bisa edit dulu di Adobe Lightroom. Karena di Adobe Lightroom tampilannya sangat sama persis seperti kamera raw filter. Teman-teman bisa editnya di Lightroom Mobile di HP, lalu import ke Photoshop. Oke, juga sudah seperti ini, kita setting. Di sini saya akan menaikkan exposure-nya agar lebih terang. Jadi saya ingin merubah si background-nya ini menjadi keputih-putihan agar seperti saat musim salju. Highlight-nya kita naikkan. Kita lihat sudah mulai seperti salju. Shadow-nya kita turunkan sedikit. White-nya kita naikkan. Untuk black kita turunkan. Jika sudah, kita pergi ke ini, HSL, lalu kita pergi ke luminance. Dan luminance ini berfungsi untuk menggelapkan atau menerangi warna tertentu yang teman-teman pilih. Misalnya warna oranye ini kita turunkan menjadi hitam dan kita naikkan menjadi terang. Maksudnya gelap dan terang. Kita naikkan sedikit untuk warna oranye. Untuk warna kuning atau yellow kita naikkan menjadi terang. Green kita naikkan juga. Tapi jika teman-teman background-nya kebanyakan warna biru atau merah, mungkin teman-teman bisa naikkan warnanya. Untuk purple saya turunkan karena saya ingin mempergelap warna bajunya. Magenta juga. Jika sudah, pergi ke saturation. Lalu yang yellow kita kurangi. Green juga kita kurangi. Tapi jangan sampai habis. Lalu kita pergi lagi ke bagian yang cahaya ini. Kita beri exposure sedikit lagi mungkin. Hingga putih. Highlight kita naikkan. Oh iya, kita turunkan temperaturnya ke arah biru. Agar lebih cold atau dingin. Jika sudah, kita okekan saja. Dan voila, hasilnya seperti ini. Bagus sekali bukan teman-teman? Kita lihat before afternya. Before dan after. Aduh bang, ini saljunya kebanyakan menghalangi muka. Oh gampang, teman-teman tinggal menghapusnya saja di bagian muka ini. Kita lihat yang mana yang menghalangi. Mungkin yang layer 4 ini. Ya, yang layer 4 kita klik. Lalu pergi ke eraser tool. Lalu kita zoom. Lalu kita hapus bagian yang tidak diinginkan. Jika saljunya kurang realistis, teman-teman bisa menambahkan blurnya atau menambahkan saljunya lagi.
Saya akan menambahkan motion blur di layer 4 contohnya. Filter, blur, motion blur. Oke, by the way, efeknya sudah jadi, gampang bukan? Sekian tutorial kali ini, jangan lupa like, share, bla 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 bla. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, jangan di DM, karena tidak akan saya balas. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa mendukung channel ini dengan cara berdonasi ke akun Saweria Prominggu Studio. Saya akan sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah, atau barcode-nya mungkin di sini sekarang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yoi!